Lukas NMB adalah harga mati sebagai pemimpin kami. Benar bahwa KPK sudah menetapkan LI sebagai tersangka dan proses penyidikan sedang berjalan. Kondisinya Bapak di sana, Bapak tidak akan keluar dari Koya, dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan. Kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mendagri. Pengacara sebut Lukas NMB bonyok hadapi 14 mantan jenderal polisi. Pengacara Gubernur Papua Lukas NMB, Aloysius Renwarin mengklaim jika kliennya bonyok. Karena menghadapi 14 mantan jenderal polisi terkait dengan kasus dugaan korupsi gratifikasi yang menyeretnya menjadi tersangka oleh KPK. Pak Lukas ini bonyok berhadapan dengan mantan-mantan jenderal polisi. Saya harus sampaikan ini supaya mereka stop bermain, supaya rakyat tahu. Ujar Aloysius saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin 26 September. Dia menganggap jika Lukas NMB ini tengah berhadapan dengan 14 jenderal. Aloysius berujar bila belasan jenderal itu diantaranya merupakan jenderal bintang 4 dan 2 jenderal bintang 3. Di mana 2 nama diduganya adalah ex-Kapolri Tito Karnavian dan ex-Wakapolri Budi Gunawan. Pak Lukas berhadapan dengan 14 bintang jenderal polisi. Bayangkan, enggak bonyok ini Pak Gubernur, kasihan. Saya harus sampaikan terbuka supaya mereka mundur, jangan merekayasa kasus ini, ucapnya. Kalian tidak boleh menggunakan KPK yang dilahirkan melalui reformasi untuk mempertahankan kekuasaan, sambungnya. Dalam keterangannya, tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB menduga adanya agenda politik di balik penetapan tersangka Lukas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus dugaan korupsi gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Hal itu sebagaimana dugaan dari kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy, bahwa ada pihak di balik agenda politik itu adalah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan, dan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw. Berawal dari isu pengelolaan dana beasiswa mahasiswa adalah SKPD terkait bukan Gubernur Papua, Stefanus menceritakan bahwa saat itu mereka hendak melakukan upaya pencegahan agar kliennya tidak maju mencalonkan diri untuk periode kedua untuk masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023. Hal itu sebagaimana dugaan dari kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy, bahwa ada pihak di balik agenda politik itu adalah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan, dan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw. Berawal dari isu pengelolaan dana beasiswa mahasiswa adalah SKPD terkait bukan Gubernur Papua, Stefanus menceritakan bahwa saat itu mereka hendak melakukan upaya pencegahan agar kliennya tidak maju mencalonkan diri untuk periode kedua untuk masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Kepala BIN Budi Gunawan yang difasilitasi oleh Kapolri Tito Karnavian dan BIN Daerah Papua Brigjen Napoleon, sebut Stefanus dalam keterangannya Minggu 25 September. Di mana dalam pertemuan itu Budi Gunawan menyodorkan surat pernyataan yang berisi 6 kesepakatan, antara lain sepakat menerima Irjen Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur untuk mendampingi Lukas NMB di dalam kontestasi Pilkada 2018. Namun begitu rencana tersebut gagal lantaran Paulus Waterpauw tidak mendapatkan dukungan partai politik, ucapnya. Kegagalan Jenderal Bintang 2 kala itu Paulus lantaran koalisi partai saat itu menginginkan Lukas NMB dan Clementinal
kegagalan Jenderal Bintang 2 kala itu Paulus lantaran koalisi partai saat waktu itu menginginkan Lukas NMB dan Clementinal melanjutkan kepemimpinan Papua pada periode tahun 2018 sampai 2020. Dugaan kedua. Tidak berhenti di situ, Stefanus kembali melontarkan dugaan adanya peristiwa kedua soal upaya operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Lukas NMB pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan Kementerian Dalam Negeri. Materi pertemuan adalah menjelaskan substansi hasil evaluasi dan Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bebernya. Karena tas tersebut ketika dibuka hanya memperlihatkan dokumen-dokumen berupa kertas dan tidak terdapat uang di dalamnya. Lagi-lagi, institusi penegak hukum KPK berusaha mencari-cari kesalahan Gubernur LE, namun lagi-lagi tidak berhasil, sebutnya. Dugaan ketiga. Berlanjut ke peristiwa ketiga, terjadi saat adanya kekosongan jabatan selepas meninggalnya Wakil Gubernur Clementinal, di mana Jenderal Paul Purn Tito Karnavian mendagri untuk memaksakan agar Komjen Pol Paulus Waterpauw mengisi posisi tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Desember 2021 di Hotel Suni Abepura. Jenderal Paul Purn Tito Karnavian mendagri dan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, datang khusus menemui Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, sebut Stefanus, dengan agenda meminta secara khusus agar Gubernur Lukas NMB dapat menerima Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua menggantikan almarhum Clementinal, sambungnya. Atas permintaan itu, Lukas NMB, kata Stefanus, menyerahkan kepada Tito Karnavian agar menyampaikan kepada Paulus Waterpauw untuk mengurus rekomendasi dari koalisi partai penyusung. Namun sampai dengan habisnya waktu masa pergantian Wakil Gubernur menurut Undang-Undang, Komjen Pol Purn Paulus Waterpauw ternyata tidak mendapatkan dukungan 9 partai politik pengusung Gubernur Lukas NMB, tuturnya. Karena hal tersebut, Stefanus turut mempertanyakan mengapa Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Bahlil terlibat langsung dalam mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua yang bukan merupakan menjadi tugas pokoknya sebagai menteri. Apakah ini bukan merupakan keterlibatan Mendagri dan Menteri Investasi mengintervensi Gubernur Papua dengan target-target tertentu? Apakah Mendagri Tito Karnavian sedang menjalankan agenda politik oknum-oknum tertentu, termasuk partai politik tertentu yang sedang berkuasa, terangnya. Alhasil, Stefanus memunculkan sebagaimana rentetan kejadian dugaan digunakannya institusi penegak hukum KPK sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik tanpa melalui pemilu. Tujuan akhir dari itu tentu ada upaya sistematis untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam Papua untuk kepentingan oknum-oknum dari pemerintahan, ujarnya.